Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua kembali di layar televisi Anda, tentunya dalam program kesayangan Apa Kabar Parepare. Sejumlah informasi seputar kota Parepare akan segera kami sajikan untuk Anda bersama saya Erni Rusdin dan saya Johar Manikam. Dan pemirsa, mari kita ikuti bersama Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana bersama Satuan Bitmas Polres Parepare melaksanakan Bakti Sosial Bayangkara KB Kesehatan tingkat Kota Parepare tahun 2020 di Mapolsek Ujung Polres Parepare. Berikut informasi selengkapnya. Untuk meminimalisir kehamilan khususnya di kalangan keluarga anggota Polri di wilayah hukum Polsek Ujung Polres Parepare, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN bersama Satbinmas Polres Parepare melaksanakan Bakti Sosial Bayangkara yakni KB Kesehatan tingkat Kota Parepare tahun 2020 di Mapolsek Ujung Polres Parepare pada Selasa 14 Juli 2020. Kegiatan ini dipimpin langsung Kapolsek Ujung Kompol Muhammad Aris dan menyambut baik kegiatan tersebut serta tetap diterapkan dengan mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker, jaga jarak dan mencuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan. Bersama Ibu Bayangkari dan anggota Ranting Ujung, kegiatan ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi mengenai penerapan KB Kesehatan untuk para anggota Polri dan Ibu Bayangkari. Kepala Badan Keluarga Berencana Kota Parepare Andi Arizul Harbi menyatakan kegiatan ini bertujuan agar tingkat kehamilan di Kota Parepare dapat diawasi khususnya pada kalangan anggota Polri. Dengan ini diharapkan para anggota Polri ini bisa tetap menggunakan alat kontrasepsi dalam berhubungan dan menunda sementara kehamilan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Ya, bisa dijelaskan Pak kegiatan hari ini? Jadi kegiatan hari ini dalam rangka peringatan Bayangkara, jadi kami bekerjasama dengan pihak Polres serta dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Bayangkara ke-4 dengan menyiapkan pelayanan KB gratis kepada masyarakat. Jadi kegiatannya Pak dalam bentuk apa ini? Jadi kegiatan dalam bentuk pelayanan KB gratis untuk masyarakat. Dari masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan KB, kami siapkan melalui mobil klinik pelayanan. Mungkin ada harapan untuk masyarakat, Pak? Jadi harapan kami di masyarakat bahwa dalam kondisi wabah COVID-19 ini, yang dimana untuk akses mereka ke pelayanan kesehatan yang sangat terbatas, olehnya tetap kami sarankan tetap menggunakan alat kontrasepsi KB sehingga apa yang menjadi ancaman kita yaitu baby tidak terjadi di Parepare. Erwin TV Peduli mengabarkan. Saudara, dokter dari Polres Parepare melakukan pemeriksaan kesehatan tahanan secara ketat terhadap setiap tahanan yang baru masuk. Selain tahanan baru, tahanan yang telah menjalani hukuman pun diperiksa guna memastikan tidak ada yang terpapar COVID-19. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Seiring dengan maraknya kasus baru yang diungkap oleh Kepolisian Sektor Ujung Polres Parepare, ruangan serta kesehatan para tahanan tidak lepas dari pelayanan yang diberikan oleh dokter kesehatan Polres Parepare. Seperti yang dilakukan kali ini di ruang tahanan Polsek Ujung, dokter kesehatan Polres Parepare yang dipimpin oleh Paur Dokter Kesehatan Polres Parepare Ibda Azwar memeriksa satu persatu kesehatan dari para tahanan tersebut. Kegiatan ini rutin dilaksanakan guna memberikan layanan kesehatan kepada para tersangka di dalam ruang tahanan. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, tahanan baru sebelum dimasukkan ke dalam rutan dilakukan pengecekan suhu tubuh, tensi serta diberikan vitamin agar terhindar dari COVID-19. Menurut Ibda Azwar, kegiatan ini rutin dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan kesehatan terhadap para tahanan dalam menjalani proses hukum. Terkait hal tersebut, dilakukan pemeriksaan tahanan di rutan Polsek Ujung karena ada tahanan yang baru masuk. Izin Pak, bisa dijelaskan kegiatan hari ini? Kegiatan hari ini yaitu pemeriksaan kesehatan tahanan. Kegiatan ini kami rutin laksanakan dalam rangka menjaga kesehatan tahanan tersebut, apakah
mereka sakit atau ada penyakit-penyakit yang mungkin bisa membuat tahanan yang lain bisa terinfeksi. Jadi kegiatan ini akan rutin dilaksanakan di setiap polsek sebagai upaya kita tim kesehatan melindungi tahanan yang ada di Mako Polres ataupun di polsek. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan masa ta'aruf siswa baru tahun ini di MTS Lil Banat mengharuskan para siswa untuk di rumah saja. Mereka cukup menyimak setiap materi yang diberikan oleh guru dari madrasah secara virtual melalui aplikasi Zoom. Berikut informasi selengkapnya. Madrasah Sanawiyah atau MTS DDI Lil Banat Ujung Lare Kota Parepare mulai melaksanakan masa ta'aruf siswa madrasah atau matsama untuk santri baru tahun ajaran 2020-2021. Masa ta'aruf tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai Senin hingga Rabu tanggal 13 hingga 15 Juli 2020. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan ta'aruf siswa baru tahun ini di MTS Lil Banat mengharuskan para siswa untuk di rumah saja. Mereka cukup menyimak setiap materi yang diberikan oleh guru dari madrasah secara virtual melalui aplikasi Zoom. Kepala MTS DDI Lil Banat Abdul Latif SPD mengatakan, selama mengikuti kegiatan ta'aruf, para siswa baru akan diberikan materi atau penjelasan mengenai ruang lingkup dan sejarah tentang pondok pesantren DDI Ujung Lare. Di dalam virtual ini atau masa ta'aruf siswa madrasah kita laksanakan 3 hari ini, ada beberapa materi. Yang pertama di hari ini adalah lebih ke pengenalan terhadap kampus kita atau madrasah kita, seperti sejarah berdirinya pondok pesantren DDI Ujung Lare atau di MTS DDI Lil Banat ini. Begitupun dengan visi misi sekolah kita ini, itu semua akan kita sampaikan. Bagaimana aktivitas di pondok pesantren kita sampaikan kepada seluruh santri-santri baru kita di sini. Terus di hari kedua nanti ada materi-materi moderasi beragama. Bagaimana menjadi seorang santri yang rasa toleransinya sangat tinggi dan tidak terlalu ekstrim ke kanan dan ke kiri, tapi dia punya pemikiran yang sesuai yang kita harapkan, yakni ahlus sunnah wal jamaah, sehingga kita jauh dari pemikiran-pemikiran radikalisme. Itu materi yang di hari kedua. Dan adapun di hari terakhir insya Allah itu ada materi khusus ya terkait materi-materi yang mungkin prestasi-prestasi yang dialami sekolah kita ini yang selama berapa lama berdiri, itu kita akan sampaikan kepada seluruh santri baru sehingga punya semangat dan motivasi untuk selalu ingin belajar dan meraih prestasi atau cita-citanya di pondok pesantren ini, khususnya di Madrasah DDI Lil Banat. Meski dilakukan secara virtual dan tidak bertemu langsung dengan siswa, para guru tetap mengikuti protokol COVID-19 selama memberikan materi seperti menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Andi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Objek wisata Kebun Raya Jompie yang menjadi tempat konservasi berbagai jenis tumbuhan dipersiapkan menjadi tempat destinasi wisata yang aman bagi masyarakat. Hingga saat ini pihak pengelola telah melakukan berbagai persiapan sebelum akhirnya dibuka kembali. Meskipun belum dibuka kembali untuk umum, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare sebagai pengelola Kebun Raya Jompie telah melakukan persiapan dalam menghadapi new normal ke depan guna menjadikan Kebun Raya Jompie objek wisata aman COVID-19. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Parepare Samsudin Taha yang ditemui baru-baru ini mengatakan pada masa pandemi COVID-19 saat ini, Kebun Raya Jompie telah dipersiapkan menuju tatanan new normal baru dengan protokol kesehatan yang ketat. Menghadapi tata kehidupan baru ke depan dalam rangka pandemi ini, persiapan kami di Kebun Raya Jompie adalah bahwa begini, melihat situasi pandemi ini bahwa Kota Parepare masih dalam zona merah, belum ada pemikiran untuk membuka kembali Kebun Raya Jompie itu. Nanti mungkin pada saat Kota Parepare masuk zona hijau, baru kami ada pemikiran untuk membuka Kebun
Raya Jompieh kembali. Pemeliharaan tanaman di sana tetap kami lakukan. Jadi teman-teman tetap beraktivitas setiap hari di Kebun Raya Jompieh. Samsudin Taha menambahkan, dengan demikian Kebun Raya Jompieh akan menjadi objek wisata ruang terbuka hijau, tempat tumbuhan konservasi sebagai destinasi masyarakat yang bebas dari penularan COVID-19. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Baru-baru ini banjir bandang melanda Kabupaten Luwu Utara. Donasi untuk membantu korban banjir bandang tersebut telah dibuka oleh Lembaga Zakat Infak dan Sodaqah Muhammadiyah atau Lasismu Kota Parepare. Hal tersebut merupakan bentuk kepedulian dan respon cepat kepada korban bencana banjir bandang. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodaqah Muhammadiyah atau Lasismu Parepare telah membuka donasi untuk membantu korban banjir bandang yang terjadi baru-baru ini di Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekretaris Lasismu Parepare yang ditemui di ruangannya mengungkapkan hal tersebut merupakan bentuk kepedulian dan respon cepat kepada korban bencana banjir bandang. Saiful Amir menambahkan, berdasarkan pantauan pihak Lasismu yang berada di lokasi, barang-barang yang saat ini dibutuhkan, yakni makanan siap saji, pakaian, selimut, dan tenda. Dan bagi masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan melalui Lasismu Parepare, bisa menghubungi Lasismu di nomor 081 343 695 485. Beredar informasi terjadi banjir, musibah banjir di Balebu, Luwu Utara, yang sangat parah, jembatan putus dan banyak korban, pengungsi dan sebagainya. Ini menggerakkan kami dari Lasismu sebagai gerakan kemanusiaan untuk menggalang donasi. Nah, insya Allah mungkin sebentar sore tim akan turun untuk memberikan bantuan ini. Bantuan ini beras, ya, dan beberapa sementara melakukan penggalangan donasi, mengajak semua stakeholder, semua komponen masyarakat untuk terlibat, karena menurut informasi dari tim Lasismu yang ada di Luwu Utara, sudah ada tim yang turun di sana dari Luwu Utara menginformasikan ke kita, melakukan asesmen kebutuhan, ada kebutuhan makanan siap saji, kemudian pakaian, selimut, tenda, dan pakaian untuk anak-anak. Nah, olehnya itu ini wujud solidaritas kita dan menyambung rasa kemanusiaan kita akan mengulurkan tangan kedermawanan kita kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di sana. Olehnya itu, bapak-bapak, ibu-ibu, para donatur yang bersimpati, ya mari kita berdonasi bersama Lasismu. Insya Allah kami akan turun sebentar sore, insya Allah. Pertama kami jemput, ya, kalau di lokasi di Parepare lebih memudahkan bisa lewat nomor rekening infak Lasismu di Bank Syariah Mandiri. Nomor rekeningnya 7181113302. Ada juga di Bank Mandiri, ya. Jadi bisa juga datang ke kantor ini, ya, di kantor Lasismu di Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 2 untuk pendistribusiannya. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam penerapan protokol COVID-19, Haji Halawatia, Kadis PPKB yang juga merupakan pelaksana tugas Dinas Kesehatan, terus melakukan sosialisasi di masyarakat. Bahkan kali ini Haji Halawatia menggandeng ibu-ibu Bayangkari Polres Parepare untuk mengkampanyekan protap COVID-19. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kota Parepare, Dr. Haji Halawatia mengajak para ibu Bayangkari Polres Parepare untuk ikut berperan aktif membantu pemerintah mensosialisasikan tentang protokol kesehatan COVID-19 kepada masyarakat. Ajakan ini disampaikan Dr. Haji Halawatia saat menghadiri kegiatan bakti sosial pelayanan KB gratis di Polsek Soreang yang dilaksanakan Dinas PPKB bekerja sama dengan Polres Parepare sebagai rangkaian memperingati Hari Bayangkara yang ke-74 pada Senin 13 Juli 2020 kemarin.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan ini melalui kesempatan tersebut menjelaskan bahwa kerjasama dan peran aktif dari berbagai organisasi perempuan, termasuk organisasi istri anggota Polri atau Ibu Bayangkari, sangat dibutuhkan dalam membangun kesadaran masyarakat agar bisa taat dan disiplin melaksanakan standar protokol kesehatan. Kami tetap menghimbau untuk membantu kami mengedukasi terhadap warga Parepare terkait dengan bagaimana untuk tidak terjadi penyebaran virus corona. Kita berharap Ibu Bayangkari bisa membantu kami minimal mensosialisasikan bagaimana menggunakan masker itu sendiri, kemudian bagaimana mencuci tangan yang pada tempat-tempat tertentu dan kalau perlu tidak bepergian di tempat keramaian. Selain mengedukasi warga tentang protokol kesehatan COVID-19, Dr. Haja Halwatiyah juga mengajak para ibu Bayangkari untuk ikut membantu Dinas PPKB mensosialisasikan tentang pentingnya penggunaan KB saat masa pandemi COVID-19. Andi TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Sebanyak 51 orang mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Hasanuddin Makassar telah diterima langsung oleh Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan Pawe SHMH secara virtual. Kegiatan KKN Unhas gelombang 104 dilaksanakan dari tanggal 8 Juli sampai 7 Agustus 2020 mendatang. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kota Parepare menerima mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Hasanuddin Makassar. Penerimaan dan pembukaan mahasiswa KKN Unhas ini diterima oleh Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan A. Saat APMSI secara virtual pada Senin 13 Juli 2020 kemarin. Bapak Ibu Camat dari 4 kecamatan hadir semua, nanti tinggal melihat apakah ada adik mahasiswa yang kebetulan bertugas di Kecamatan Bacukiki seumpama harus ketemu camatnya, ataukah cukup mereka membuat Zoom khusus tingkat kecamatan. Jadi buat ruang model Zoom, diskusinya di tingkat kecamatan, karena saya dapat info juga ada beberapa di daerah lain yang ketemu langsung dengan camatnya. Saya menyerahkan sepenuhnya ke Pak Camat dengan pembimbing untuk dibicarakan, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sekiranya bisa diselesaikan lewat daring, kita lakukan lewat daring saja. Saya kira itu mungkin tambahan. Kegiatan KKN Unhas gelombang 104 dilaksanakan dari tanggal 8 Juli hingga 7 Agustus 2020 mendatang, yang dominan dilakukan secara online dan berbasis domisili peserta. Para mahasiswa KKN Unhas asal Parepare tersebut terdiri dari 51 orang dari berbagai fakultas akan ditempatkan di 4 kecamatan yang ada di Kota Parepare berdasarkan domisili para mahasiswa atau tempat tinggal peserta. Dan selama KKN, para mahasiswa didampingi oleh 3 dosen pembimbing. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Sidang paripurna DPRD Kota Parepare kembali digelar secara virtual. Agenda sidang kali ini membahas terkait pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Parepare tahun anggaran 2019. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Parepare tahun anggaran 2019 di ruang paripurna DPRD Kota Parepare secara virtual pada Selasa 14 Juli 2020. Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatina Tipu Esos didampingi Wakil Ketua DPRD Parepare Rahmat Samsu Alam SH. Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare terhadap rancangan peraturan daerah Kota Parepare tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 melalui video call atau secara virtual. Pandangan umum fraksi dibacakan langsung oleh juru bicara fraksi diantaranya Haji Mulyadi dari fraksi Golongan Karya. Pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 merupakan amanat konstitusi yang merupakan momentum untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan anggaran
Haji Yaksmin Rahman SE dari fraksi Demokrat. Setelah mencermati dan melakukan pembahasan bersama dengan pihak eksekutif terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, ditemukan beberapa permasalahan yang ada pada masing-masing SKPD yang menjadi temuan oleh BPK RI. Namun setelah dilakukan konfirmasi, maka dapat dipahami dan diterima penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh para pimpinan SKPD terkait dengan permasalahan yang ada pada masing-masing SKPD. Andi Fudail SE dari fraksi Fakar Indonesia. Atas nama pimpinan dan anggota fraksi Amanat Kebangkitan Rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Parepare dan seluruh jajaran yang telah membahas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 dalam rapat-rapat yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Parepare. Dan Insinyur Haji Andi Amir Mahmud dari fraksi Gerindra. Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 merupakan realisasi pelaksanaan anggaran dari berbagai program kegiatan dari masing-masing SKPD, sehingga tercermin output dan benefit dari masing-masing program kegiatan SKPD, serta seberapa besar hasil kegiatan yang dilaksanakan, serta solusi pemecahan dari laporan realisasi kegiatan masing-masing SKPD. Sementara itu, dua fraksi DPRD Parepare tidak menyatakan pendapat, yakni fraksi Nasdem dan fraksi Persatuan Bintang Demokrasi. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi informasi terakhir dari kami, dan tetap perbarui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan TV Peduli setiap hari Senin hingga Jumat. Saya Johar Manikam dan saya Erni Rusdin mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.